Halo, ketemu lagi sama saya Dav Saragi di sini. Pada kesempatan yang indah ini saya mau share tentang yang judulnya adalah perubahan. Dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pada kesempatan yang indah ini saya tidak hanya berbicara tentang personal, tapi juga tentang satu company atau perusahaan, di mana di saat COVID-19 ini, di awal-awal tahun 2020, menerpa seluruh bangsa dan negara, seluruh dunia bahkan, mau nggak mau, suka nggak suka, setiap perusahaan atau company harus berubah. Dan apa yang tadi kita bacakan di Roma 12 ayat yang kedua, itu bisa bukan hanya untuk personal, tapi juga untuk sebuah perusahaan, bahkan sebuah negara. Tahun demi tahun hampir semua orang pasti membuat resolusi, ya. Juga termasuk target-target yang belum tercapai dan bagaimana mencapainya di tahun yang akan datang, di tahun ke depan. Tapi gara-gara satu pandemi yang namanya COVID-19, semuanya berubah. Semuanya harus berubah. Dan apakah kita sudah berubah? Dan kemana kita berubah? Itu pertanyaannya. Seringkali kita lupa kalau perubahan yang besar disebabkan oleh perubahan yang kecil. Jadi seringkali kita berpikir hal-hal yang besar-besar berubah, tapi kita lupa kalau perubahan yang besar itu sebenarnya berasal ya dari perubahan-perubahan kecil. Jangan kita berharap untuk mendapatkan perubahan yang besar kalau kita tidak setia dalam perubahan-perubahan kecil. Jadi hal-hal ini juga yang kita bisa adopt dalam sebuah perusahaan. Ketika mau melakukan satu perubahan-perubahan besar, mesti membuat juga awal-awalnya adalah perubahan-perubahan kecil. Dan kita harus setia dengan perubahan-perubahan kecil. Nah, secara personal, tadi saya katakan bahwa perubahan kecilnya seperti apa. Perubahan untuk bagaimana berdoa, bagaimana kita membaca kitab suci setiap hari, bagaimana kita bangun pagi, bagaimana kita tidur dengan cukup, minum air putih yang cukup, olahraga teratur, jalan pagi, sering-sering kita mengatakan atau bilang terima kasih, ya, mudah memaafkan, banyak senyum, ya, suka menolong, makan makanan sehat, berhenti merokok, berhenti gosip, berhenti negative thinking, dan masih banyak lagi. Secara personal itu hal-hal yang kecil sebenarnya yang kita bisa lakukan. Bagaimana dengan perusahaan Bapak dan Ibu, dengan company Bapak? Pasti ada hal-hal kecil yang tadi disebutkan dan itu bisa berubah. Seperti misalkan hal-hal tentang kedisiplinan, untuk karyawan datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Hal-hal kecil seperti itu yang bisa berubah. Dan ketika kita dengan setia merubahnya, percaya nih saya bahwa perubahan-perubahan besar pasti akan terjadi. Karena semua berawal dari pikiran. Nah, ini juga harus dimiliki bukan hanya untuk personal, tapi juga untuk company atau perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan berpikir, bertindak, kebiasaan-kebiasaan yang ada, sehingga terbentuk karakter sebuah perusahaan atau company. Dan itu akan nanti berdampak kepada masa depan perusahaan tersebut. Jadi ketika sebuah company atau perusahaan melakukan sebuah atau beberapa buah perubahan-perubahan kecil yang dilakukan dengan setia, dengan continuous, itu semuanya bisa dilakukan dengan bagaimana berpikir sebuah perusahaan seperti apa, sehingga menjadi tindakan yang benar
kebiasaan yang benar, karakter yang benar, sehingga mencapai masa depan yang gilang gemilang. Hal ini jangan sampai dilewatkan bahwa perusahaan atau company pun punya pikiran. Nah, semuanya itu dapat ya. Pikiran itu berasal dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Jadi kalau di dalam sebuah company atau perusahaan yang ada hanya gosip, rumor, ya kan, dan tidak diselesaikan, itu akan berdampak kepada pikiran perusahaan tersebut. Sehingga tindakannya pun salah, kebiasaannya pun salah, sampai akhirnya memiliki karakter yang salah. Tapi ketika yang di dalam sebuah perusahaan atau company yang didengar adalah hal-hal yang positif, yang membangun dan membangkitkan semangat, saya yakin dan percaya bahwa pikirannya pun akan penuh dengan semangat. Sehingga tindakannya yang diambil adalah tindakan yang semangat, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa semangatnya, sehingga memiliki karakter semangat yang benar. Nah, itulah pentingnya apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa di dalam sebuah company atau perusahaan. Dan tujuan perubahan ini jelas, yaitu agar kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ujung-ujungnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika sebuah perusahaan atau company yang kita dirikan, atau Bapak Ibu yang miliki, itu bisa nantinya adalah ketika perubahan itu tujuannya terjadi, membedakan bahwa ini kehendak Allah atau bukan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan demikian, pasti, yakin dan percaya, company Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu, ketika berkenan kepada Allah, kepada Tuhan, itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Perubahan yang benar tidak fokus kepada kehendak kita, namun yang benar fokus kepada kehendak Allah. Seringkali kita membuat visi, misi, dan segala macam untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Bahkan program-program untuk setahun ke depan. Namun kita mesti mereview apakah itu kehendak kita atau kehendak Allah. Karena perubahan itu harus benar. Dan perubahan yang benar tidak fokus kepada kehendak kita, tapi kehendak Allah. Terakhir saya mau sampaikan bahwa mari mulailah dari hal-hal yang kecil, perubahan-perubahan yang kecil. Silakan Bapak dan Ibu pemilik perusahaan mereview hal-hal kecil dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Dan itu apakah bisa dirubah atau tidak, kembali lagi kepada komitmen Bapak dan Ibu dan seluruh orang yang ada di dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Ketika dilakukan secara setia, konsisten, dengan komitmen yang tinggi, tanpa kita sadari, bahkan terjadilah sebuah perubahan yang besar dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Demikian apa yang saya mau sampaikan. Biarlah ini semuanya bermanfaat dan tetap semangat di era COVID-19 pandemi ini. Kita terus berdoa, sepakat untuk berkata bahwa COVID-19 pergi, enyah dari muka bumi Indonesia, dari dunia ini. Dan di saat itu juga, walaupun dalam proses, tetap kita melakukan perubahan. Perubahan yang apa? Perubahan yang benar adalah perubahan yang fokus kepada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Terima kasih, maju terus dalam nama Tuhan. God bless.